Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabatku sekalian, mari kita bersantai sejenak. Mari kita berpikir dengan kejernihan hati kita masing-masing. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istiqamah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, kita berasal dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Kita hidup di dunia hanya sementara saja, karena kita akan kembali kepada Allah. Sahabatku sekalian, seperti ayat yang telah dibacakan di depan, bahwa wali kulli ummatin ajal, setiap umat itu akan menemui kematian. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini sangat sementara. Mungkin kita bisa hidup di dunia seumur 63 tahun atau lebih, atau juga kurang. Padahal kita akan kembali kepada Allah dan hidup di dunia yang sebenarnya, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa hari akhirat itu lebih baik daripada dunia ini, lebih baik. Oleh sebab itu, dunia ini hanya tempat untuk kita bercocok tanam saja, mencari bekal untuk nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ad-dunya itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebenarnya dunia itu cuman apa? Cuman mazra'ah, kebun, tempat berladang untuk berkebun, untuk bekal kita. Ada juga orang yang mengumpamakan bahwa dunia itu seperti kita di dalam perjalanan di terik matahari, tiba-tiba ada pohon yang rindang, kita berteduh sebentar di situ. Setelah kita mengeringkan keringat kita, santai sejenak, kita akan melanjutkan perjalanan tersebut. Itulah ibaratnya dunia. Ada juga yang lebih tendensius, perbandingan antara dunia dan akhirat. Apa yang lebih tendensius tersebut perbandingannya? Yaitu dunia itu ibaratnya kita menancapkan telunjuk kita ke lautan. Begitu kita angkat telunjuk kita, ada tetesan air yang jatuh, dan itulah dunia. Dan akhirat itu apa? Sepanjang apa akhirat itu? Selama apa akhirat itu? Akhirat tidak pernah kering, karena diibaratkan lautan yang luas, lautan yang dalam, yang besar, yang lebih besar daripada pulau di dunia ini. Laut adalah yang terbesar, yang tidak pernah kering. Kalau dunia diibaratkan dengan tetesan air di telunjuk kita, kita tancapkan air, kita tancapkan telunjuk kita ke lautan, kita angkat, ada tetesan air, itu ibarat dunia. Tapi akhirat apa? Akhirat adalah lautan yang luas. Maka sangat rugi apabila kita tidak memaksimalkan ibadah kita, tidak memaksimalkan untuk mencari bekal di dunia ini, untuk pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, minimal apa yang harus kita perbaiki? Banyak kita melaksanakan rutinitas ibadah, contohnya sholat, karena sholat itu sangat penting. Karena amal-amal sholat nanti akan ditanyakan yang pertama. Apabila amal-amal sholat baik, maka amal-amal yang lain insya Allah ikut baik, dan akan apa? Akan bersegera masuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegera mendapatkan apa? Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, apa tanda-tanda kita sudah maksimal di dalam beribadah? Kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sahabatku sekalian, minimal dalam sholat. Tadi saya jelaskan masalah sholat. Dalam hal sholat kita harus khusyuk dalam sholat. Bagi saudara-saudara kita
atau antum yang kaum Adam atau laki-laki, sholatnya harus tepat. Yaitu di mana tempatnya? Di masjid. Sehari semalam kita 5 kali melaksanakan sholat wajib, dan itu diutamakan harus ke masjid, bukan sholat di rumah, bukan sholat di jalan, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan perjalanan dan lain sebagainya. Sahabatku sekalian, banyak orang yang sudah merasa benar, sudah merasa mulia. Karena apa? Padahal dia sholatnya belum maksimal, belum khusyuk, belum tepat di mana dia sholat. Karena sekarang banyak umat Islam yang sholat di rumahnya, datang ke masjid cuma seminggu sekali, tiap hari Jumat doang. Tiap hari Jumat saja datang ke masjid. Padahal dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Islam. Kalau kita ingin kuat keimanan dan ketakwaan kita dan istiqomah, harus selalu sholat berjemaah ke masjid. Sahabatku sekalian, pernah salah satu Zionis Israel mengatakan bahwa seandainya umat Islam bersatu, minimal setiap waktunya, setiap sholat 5 waktunya ke masjid, maka kita akan hancur oleh umat Islam. Tidak usah pakai senjata, tapi akan dihancurkan dengan kekompakan kita. Kita kompak cuma setiap hari Jumat doang, setiap hari Jumat saja. Kita lihat di masjid penuh dengan jemaah, tapi tiap waktunya, tiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua sepi. Sahabatku sekalian, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa memaksimalkan semua ibadah, terutama ibadah-ibadah sholat bisa khusyuk. Karena kalau sholat kita tidak khusyuk, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka akan percuma sholat kita. Sahabatku sekalian, untuk mengukur bahwa kita udah lebih maksimal dari sebelumnya, minimal dalam sholat, untuk mengukur apa? Allah menjelaskan bahwa kita akan lebih maksimal, lebih berkualitas terhadap ibadah kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, di antaranya banyak sekali di Quran dijelaskan. Di antaranya kita membuka surat Al-Anfal, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang sudah atau yang bertambah atau yang istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan, atau yang sholatnya sudah lebih berkualitas daripada sebelumnya, bukan hanya rutinitas saja tapi lebih berkualitas, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, maka imannya akan bertambah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, semoga kita menjadi orang yang istiqomah, selalu menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga hari esok, sehingga kita di waktu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak sopan atau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.